Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kali ini kita akan mereview ya sebuah reel terbaru dari brand Captain ya, yaitu Captain Stanford, teman-teman ya. Ya, untuk rilis dari Captain Stanford ini dibarengi dengan satu lagi reel yaitu Captain Enigma, dan kedua reel ini sebenarnya sama ya. Untuk spesifikasi sama persis, body rotor pun sama, yang berbeda ya, hanya untuk spesifikasi saja ya, dan fitur detailnya kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ya, untuk model dari Captain Stanford mempunyai ukuran dari ukuran 1000 sampai dengan ukuran 4000. Kemudian untuk ball bearingnya sama ya dari semua ukuran, yaitu di 6+1, dan gear ratio pun di 5.2:1 sama untuk seluruh ukuran. Kemudian untuk max dragnya itu dari ukuran 1000 8 kilo, kemudian ukuran 2000 itu 8 kilo, ukuran 3000 dan 4000 itu 10 kilo. Dan untuk fitur dari Captain Stanford salah satunya ya dia memiliki 4 poin Captain Seal ya, dimana seal itu berada di bagian gear sub seal, kemudian di handle cap, kemudian di rotor gear seal, dan di drag seal ya. Kemudian hal baru yang disematkan di dalam Captain Stanford yaitu ada brush thread bolt ya. Selama ini hanya terdapat bahan kuningan di dalam pinion gear, namun kali ini untuk drat dari bagian atas drive gear maupun bagian bawah drive gear itu sudah terbuat dari bahan kuningan. Langsung saja ya kita unboxing dari reel Captain Stanford. Ya, penampakan inboxnya ada sebuah handle ya, aluminium handle. Kemudian untuk knob handle-nya ini dari bahan rubber ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ada extra spacer dan clicker, dan terakhir ini reel itu sendiri ya. Kategori Captain Stanford ini kategorinya klasik ya teman-teman ya, bukan gold ya, karena harganya ini masih di bawah 300.000. Jadi untuk yang 300.000 ke atas itu yang baru kategori gold ya. Oke, langsung saja ya kita lihat penampakannya. Kita pasang dulu handle-nya. Handle-nya belum one piece ini ya teman-teman ya. Ya, penampakan dari reel Captain Stanford ya, ukuran 3000 ya. Ini warnanya silver ya, full silver ya. Body rotor spool ya, untuk drag knob spoolnya saja ya yang ada list chrome-nya ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kemudian untuk handle-nya pun seperti itu juga ya. Dia warnanya silver dari bahan aluminium. Untuk spool juga aluminium. Untuk di T-body-nya ya teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada tulisan Stanford. Kemudian di baliknya ini ada C3000HG ya. Ini C ini ya kalau di Shimano ya, ini C ini berarti compact ya. HG itu high gear ya. Jadi apakah ini sama ya? Sepertinya sama ya. Dia pakai istilah C3000HG ya, compact 3000 high gear. Ya, untuk gear rasionya ya, ini di gear rasionya tadi di box kalau ukuran 3000 ini 5.2:1 ya, sama ya. Di 5.2:1 ya. Kita coba dulu ya gear rasionya ya. Oke, 1 2 3 4 5.2:1 ya. Oke.
Selanjutnya ya, teman-teman lihat dulu ya penampakan dari bagian belakang dan bawah. Ya, untuk footnya ini ada logo brand Captain ya. Kemudian di bagian cover T-body bawahnya ini ada cover dari bahan chrome ya, dari bahan chrome. Kemudian untuk bagian cap handle juga dari bahan chrome ya. Oke, ini saya lepas dulu ya untuk label information ya, ini labelnya. Ya, untuk labelnya kita lihat sepintas ya. Oke, ini sama ya, untuk fiturnya saja ditulis di sini. Di bagian belakangnya untuk kategori seri dari Captain-nya ya, ini seri klasik. Ya, kita coba dulu ya untuk putarannya ya. Ya, ini sangat smooth sekali ya di bearing 6+1 ya ini. Ini bearingnya 6+1 seperti di manual information tadi. Ini sangat smooth sekali ya. Oke, nanti kita cek apakah dia pakai pin slider. Kalau menurut saya sih kalau yang seperti ini pakai pin slider ya. Kalau bearing itu sebenarnya tidak pengaruh. Pengaruh sih tapi tidak signifikan ya. Ya, kita coba dengar suara klikernya dulu ya. Oke, suara klikernya ini nyaring ya. Ini nyaring dan besar ya nih teman-teman ya. Ya, kalau sepintas ya, kalau kita lihat ya untuk body spool ya, ini mengingatkan dengan model reel dari Versus ya, Versus Gladiator yang lama ya, bukan yang Gladiator S ya. Gladiator lama ini modelnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cutting spoolnya ya mirip-mirip lah. Warnanya full seperti ini juga ya. Warnanya full silver. Ya, ada list chrome ya. Oke. Ya, kita buka dulu ya dari spoolnya karena suaranya ini keras. Biasanya ini sudah pakai advance clicker ya. Bukan yang model rotary tapi ya ini yang model kawat clicker ya. Oke ya, jadi bisa teman-teman lihat ya, ini advance clicker. Ya, kemudian langsung kita lihat di sini ya, ini ada seal ya. Seal di headman shaft ya, atau di baut rotor ada sealnya. Oke, satu seal sudah ditemukan ya, tadi Captain 4-point seal ya, 4 seal. Jadi ini juga ada 2 seal, sudah 2 ini di drag knob spool. Oke, kemudian kita coba cari lagi ya, ini di handle ini pasti ada. Ya, untuk handle-nya ya di bagian side plate ya, atau di atas dari drive gear ini tidak ada, tapi dia adanya di bagian handle ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di bagian handle-nya. Ya, ini ada seal-nya. Kemudian untuk handle sendiri dia belum one piece ya ini teman-teman ya. Oke, sudah ada 3 ya, sudah ada 3 seal, dan terakhir ini pasti ada di cap handle ya. Kita lihat untuk cap handle-nya ya, di bagian bawah dari drive gear tidak ada seal, kemudian dia seal-nya ada di bagian dari cap handle ya. Ini ada rubber seal ya. Oke, lanjut ya, kita ke bagian dari handle-nya saja dulu ya, biar kita bisa langsung pisahkan ya. Handle-nya ini pakai engsel masih. Kemudian ya, apakah ini ada bearing atau tidak ya, kita coba buka dulu ya teman-teman ya. Ya, ini paten ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi untuk handle-nya tidak bisa diganti ya, paten ini.
Ya, lanjut ya, kita tutup. Kita lihat untuk penampang spoolnya ini lebar sekali ya. Jadi ini lebar ukuran 3000 ya. Kemudian kita coba cek ya, apakah dia ada kandungan ferrit di bagian tutup spool ya, di knob spool. Ya, ini tidak ada kandungan ferritnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ya, kita buka dulu kawat stopper dari drag washer ya. Ya, ini banyak sekali grease-nya ya. Saya bersihkan dulu ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau untuk pemberian grease sebenarnya tidak perlu banyak, cukup merata aja ya di seluruh bagian ya. Ya, ini udah kelihatan bahannya masih berbahan felt ya, belum pakai carbon tack ya. Jadi untuk drag washernya ada 3 drag washer berbahan felt ya. Kemudian untuk key washernya juga ada 3 ya. Kita cek dulu ya apakah ada kandungan ferrit. Ya, ada ya teman-teman ya. Kemudian untuk dari kawat stoppernya juga ada kandungan ferrit ya. Jadi yang non ferrit itu hanya di bagian knob spool ya. Ya, lanjut ya ke bagian clicker ya. Kita lihat dulu untuk bagian clickernya ya. Ini tidak ada bearing ya. Jadi 6+1 ya. Nanti kita cek ya. Kemudian kita buka dulu seal dari headman shaftnya. Selanjutnya ini kita buka baut rotor ya. Kita lihat dulu untuk rotornya ya. Bahannya ini grafit ya, body grafit, rotor pun grafit ya. Ini keras ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu untuk bagian dari line rollernya ya. Dia ada 2 bearing ya. Sebenarnya satunya bushing ini ya teman-teman ya. Dan yang satu ini baru bearing ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Ini ball bearing. Dan ini shield ball bearing ya teman-teman ya. Ini shield ball bearing. Namun kalau untuk satunya lagi, kalau menurut saya sih ini bushing ya teman-teman ya. Karena bearing itu semestinya ada 2 logam yang saling bersentuhan dan berputar sesuai dengan arah yang kita inginkan ya. Jadi kalau ini sih hanya satu bagian saja dan ini bushing lebih tepatnya ya. Oke, saya pasang lagi ya. Ya, lanjut ya kita ke bagian dari one way clutch-nya ya. Sayang sekali ya, ini ya di harga 200 ribuan ya ini ya teman-teman ya. Di harga 200 ribuan, 220 ya, 220 sampai dengan 260 ribu. Ya, sayang sekali ya, ini one way clutch-nya masih ada tombol on off-nya ya. Meskipun untuk one way clutch-nya ada cover ya, namun tetap ada celah kemungkinan air bisa tetap masuk ya di bagian on off dari one way clutch-nya ya. Ya, kita buka dulu untuk covernya. Buka ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini one way clutch-nya. Dan ini langsung kelihatan ini ada ball bearing ya. Sayang ini bukan seal ball bearing ya. Kita buka dulu untuk springnya ya. Ya, langsung kita cabut ya pinion gear beserta one way clutch. Ya, di sini ada 2 bearing ya teman-teman ya. Jadi di sini kita temukan 2 ball bearing ya. Satu ball bearing terbuka ya seperti ini. Oke, dan
satu lagi ball bearing terbuka lagi ya. Jadi total ball bearingnya di sini ada 2. Untuk bagian dari cover T-body ya, side plate-nya ya. Ya, ini ada satu ya kita temukan di atas drive gear ya, yang menempel di side plate. Ini ada satu ball bearing ya, bukan seal ball bearing. Jadi sampai saat ini baru satu seal ball bearing ya kita temukan tadi ada di line roller ya. Namun sisanya ini ball bearing biasa. Jadi total ball bearing ada 4 ya. Kemudian kita dorong dulu. Oke, kita cabut ya untuk drive gearnya. Ini di bagian drive gear bagian bawah ya, ini sudah ada seal ball bearing ya. Ya, ini seal ball bearing ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau untuk yang drive gear bagian bawah, jadi total ball bearing ya. Di sini ada 3 ball bearing dan 2 seal ball bearing ya. Jadi 5 ya sudah kita temukan ya. Untuk seal ball bearingnya ada di bagian bawah dari drive gear ya, yang ke cap handle. Kemudian di line roller itu 2 seal ball bearing. Kemudian ball bearingnya ini ada di bagian cover dari T-body ya, side plate-nya 1, dan di bagian atas bawah one way ya, itu ball bearing semua ya. Jadi 3. Kita coba cek satu lagi ya teman-teman, benar ya. Jadi benar dugaan bahwa kalau smoothnya dari Captain Stanford ini ya, ini karena bukan dari ball bearing ya, tetapi sebenarnya yang paling signifikan pengaruhnya itu adalah dari slider ya. Karena kalau tidak pakai slider, untuk slider guide-nya ini akan berjalan di penampang ya, karena penampangnya tadi luas, jadi gesekannya semakin banyak. Sedangkan kalau pakai pin slider ini tungkainya saja ya yang bergesekan, seperti itu ya. Jadi ini smooth ya. Ya gampang ya teman-teman, kalau mau beli reel yang smooth pastikan bahwa dia sudah pakai pin slider ya. Kalau model-model Daiwa Refrost seperti itu ya, Shimano, dia slidernya sudah twin slider ya, ada kiri kanan dan bahkan ada X-shaft. Oke, kita buka dulu ya untuk main shaftnya dan kita coba cek ya apakah dia ada kandungan ferritnya. Ya ada ya teman-teman ya, dan kuat sekali ya. Jadi dia ada kandungan ferrit di bagian main shaftnya. Oke, saya pisahkan di sebelah sini ya. Kemudian kita cek ya, kalau memang di sini di bawah gear ya dari osilator, kalau memang dia ada bearing, dia pas 61. Ya, dia pakai bushing lagi ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, dia pakai bushing lagi ya. Ini bukan ball bearing ya. Ya, ini total dari ball bearingnya kalau menurut kita sih ini 5 plus 1 ya. Pertama di bagian line roller ya. Kemudian yang kedua itu ada di bagian atas dari one way. Kemudian di bagian bawah dari one way 3 ya. Kemudian 4 di posisi main gear bagian atas, drive gear bagian atas atau di cover side plate nya. Kemudian 5 ini ada di bagian bawah dari drive gear ya, seperti ini ya. Ini ada di cap handle ya, menuju ke cap handle dari T-body nya ya. Jadi ini 5 plus 1 one way ya. Oke. Yang menarik di sini ya teman-teman ya, ini yang menarik bahwa untuk drive gearnya ya, ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian ujungnya ini ada kuningan ya. Ya ini oke lah ya. Jadi dia ada bahan dari kuningan untuk bagian atas dan bawah dari drive gear ya.
Ya, jadi kalau untuk harga dari Captain Stanford ini dibanderol di online shop itu berkisar di 220 sampai 260 ribu. Ya, kalau menurut saya sih ini worth it ya teman-teman ya. Worth it kenapa? Pertama ya ini sudah smooth karena sudah pakai pin slider ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah pakai pin slider. Kemudian kelebihannya lagi ya dia untuk bagian drive gearnya ini sudah dari bahan kuningan ya. Kemudian untuk sealnya dia sudah ada 4 titik Captain seal. Dan menurut saya sih untuk itu saja itu sudah lebih dari cukup ya teman-temannya. Di harga 200 ribuan sudah punya spesifikasi seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya sih disayangkan cuma satu ya. Cuman satu yang disayangkan, semestinya ini handle-nya sudah one piece ya, seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya penggunaan handle yang masih pakai engsel ini sebenarnya tidak diperlukan lagi ya teman-teman ya. Langsung saja pakai yang yang langsung yang one piece. Namun ya memang benar sih pengaruhnya, konsekuensinya harga kan jadi naik ya. Tapi itu sudah persyaratan wajib lah ya. Kalau menurut saya sih itu persyaratan wajib sebuah rel itu bisa dikatakan rel yang lumayan ya, ideal seperti itu ya. Idealnya ya sudah harus ada waterproof ya, minimal 4 titik. Kalau ada yang bagus 5 titik ya, 1 titiknya ada di bagian rotor ya, bawah rotor. Kemudian juga dia sudah ada pin slider ya, itu menurut saya sih hal yang wajib lah ya, hal yang wajib diadakan dalam sebuah reel ya. Jadi biar itu smooth ya. Kalau untuk yang lain-lain teman-teman jujur saja ya, kalau untuk material selama kita penggunaannya memang terawat ya, dalam artian setelah habis dipakai ya kita bilas, kita keringkan, menurut saya sih semuanya akan awet ya. Oke, demikian dulu ya review singkat dari rel Captain terbaru ya, yaitu Captain Stanford yang dirilis dengan 2 model, yaitu Stanford dan Enigma. Yang berbedanya hanya dari sisi desain spool saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya dari review singkat ini bisa memberikan referensi tambahan dan membuat teman-teman untuk mudah dalam mengambil keputusan rel mana yang nantinya akan dibeli. Oke, demikian, tonton terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.